Selamat pagi saudara semua, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, para siswa SMP Kristen 1 Purwokerto yang terkasih. Semoga saudara semua, Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian sehat lahir dan batin karena perlindungan Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa bersama sebagai mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas hari baru yang Tuhan percayakan pada kami. Mampukanlah kami pada hari ini Tuhan, dan hari-hari selanjutnya, agar kami dapat menjadi pembawa damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara semua, dan para siswa SMP Kristen 1 Purwokerto yang terkasih, pada hari ini Pak Noel akan memberikan renungan dengan judul Jadilah Pembawa Damai. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari surat Rasul 1 Petrus yang pertama, ayat 8 sampai 12 dengan judul perikop kasih dan damai. Mari kita baca bersama-sama. Ya, silakan anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian dan para saudaraku yang terkasih, mari kita bersama sebelum renungan saya mulai, mari kita lihat kembali pada ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya, ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, ini adalah syarat untuk menjadi pembawa damai.
atau peacemaker. Jadi kita sebagai pembawa damai, maka syaratnya adalah saya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan saya harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Peacemaker adalah sebutan bagi seseorang yang membawa damai bagi lingkungannya yang sedang bergejolak. Nah, berikut ini ada beberapa nama, beberapa contoh nama orang yang pernah mendapat Nobel perdamaian. Pertama, Theodore Roosevelt pada tahun 1906. Ada Martin Luther King Jr. pada tahun 1964. Ada Mother Teresa pada tahun 1979. Ada juga Bapak Nelson Mandela dan Frederick Willem de Klerk pada tahun 1993. Dan masih ada banyak lagi ya yang mendapat Nobel ini. Orang-orang ini mendapat penghargaan atau Nobel tersebut bukan dengan cara yang mudah, tetapi diperlukan usaha, perjuangan, bahkan mungkin sampai harus mengorbankan jiwa dan keselamatan pribadinya. Saya, Bapak, Ibu, dan para siswa semua, kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, entah di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tugas ini memang tidak gampang ya, untuk menjadi pembawa damai ini. Kita tidak gampang ya, memang kita harus banyak berjuang, tetap berjuang ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya, saat ini hidup di zaman yang sensitif. Maksudnya sedikit saja bisa timbul masalah, bisa menimbulkan perkelahian, bahkan pembunuhan. Bahkan kita pernah dengar juga dari berita bahwa sering terjadi bahwa gara-gara uang yang tak seberapa saja nyawa bisa melayang. Ya, jadi sangat sensitif sekali. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti dan melaksanakan perintahnya untuk saling mengasihi. Syaratnya adalah memiliki pengendalian diri sehingga kita tidak mudah emosi, tidak mudah terbawa arus. Ya, mari kita mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal ini. Yuk, mari kita semua menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker ya. Untuk tips yang Bapak berikan di akhir renungan ini, mari kita lihat bersama firman Tuhan yang ditulis pada Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi inilah pesan Bapak mengajak kita semua untuk menjadi pembawa damai. Mari melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Amin. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pagi ini dengan doa penutup.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami dan berikan tuntunan Roh-Mu yang kudus agar kami bisa menjadi pembawa damai bagi sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.